Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih bersama di Mbay Lanang channel. Sini ora urus. Oke teman-teman, kali ini Mbay Lanang ingin memotong kuku iguana Mbay Lanang ini ya. Nah, yang mau Mbay Lanang potong ini yang pertama kali yang iguana albino. Loh, kok albino warnanya kuning? Ini jadi sebenarnya iguana green albino ya teman-teman. Jadi dia iguana green atau iguana hijau, tapi dia albino, maka dia warnanya kuning gitu kayak gitu. Oke teman-teman, di sini Mbay Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Karena di sini Mbay Lanang juga masih pemula, masih belajar kayak gitu. Ini hanya berbagi pengalaman Mbay Lanang aja kayak gitu. Jadi ya begini cara Mbay Lanang motong kukunya kayak gitu ya. Oke teman-teman. Nah, Mbay Lanang di sini udah bikin gambarnya ini. Oke, sekali lagi di sini Mbay Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman. Nah, nanti Mbay Lanang biasanya motong kukunya itu biasanya seperti ini teman-teman. Jadi rata ya. Nah, di sini tidak disarankan memotong kukunya miring kayak gini, karena kalau misalnya miring kayak gini otomatis kan nanti dia masih tetap tajam kan di sini kayak gitu. Nah, di sini juga miring ke sini juga tidak dianjurkan karena di sininya nanti kan masih tetap tajam kayak gitu. Atau dia potong kuku sampai kena ke pembuluh darahnya. Di dalam kuku itu kan nanti ada pembuluh darahnya. Kita kalau bisa motong kukunya itu hanya ujungnya aja ya teman-teman. Karena kalau misalnya kena pembuluh darahnya, biasanya itu nanti dia berdarah kayak gitu. Jadi motongnya ujungnya aja. Nah, seperti ini. Ujung-ujungnya aja dikit aja kayak gitu. Nah, biasanya kan iguananya kan, apalagi kalau iguana yang terlalu kecil, Mbay Lanang juga nggak berani motong kukunya ya teman-teman. Biasanya Mbay Lanang ukuran aman ya, udah besar, udah berapa ya, kurang tahu juga sih ukuran pastinya, cuman dikira-kira aja. Kalau misalnya kira-kira oh ini aman buat dipotong gitu kan, ya kita potong kayak gitu. Sekali lagi Mbay Lanang di sini tidak maksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman, karena di sini Mbay Lanang juga masih belajar. Nah, karakter iguana kan juga beda-beda. Kadang ada yang susah dipegangnya, dia nggak tenang kayak gitu, nggak anteng. Jadi Mbay Lanang biasanya kalau yang motong kuku kayak gitu nyari yang anteng, tunggu dia anteng dulu kayak gitu baru bisa dipotong. Apalagi kan sendirian kita kan motongnya. Nah, ini dibikin anteng dulu kayak gitu biasanya, karena dia kan jalan-jalan juga gitu, bergerak-gerak. Nah, Mbay Lanang biasanya menggunakan, bisa kita memotong kukunya bisa menggunakan gunting kuku biasa seperti ini ya, yang biasa buat motong kuku manusia. Atau bisa juga kita menggunakan gunting kuku yang biasa buat kucing tuh. Ini kalau yang kayak gini beli di pet shop toko kucing juga ada. Ini kayak gini Mbay Lanang beli di toko kucing. Dia kan emang udah ada bentuknya kayak gini ya. Nah, dia emang khusus kayak gitu buat motong kuku hewan kayak gini. Tapi Mbay Lanang juga biasanya pakai ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kita ribet nggak ada yang kayak gini, ya ini juga nggak apa-apa sih kayak gitu ya. Saya lagi di sini Mbay Lanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbay Lanang juga masih pemula ya, masih belajar ya. Mbay Lanang cuman ya kayak gini lah Mbay Lanang kalau lagi motong kukunya. Karena kalau nggak dipotong, kenapa, sebenarnya dia nggak nyakar, cuman kan namanya dia ada kukunya ya nih kayak gini nih. Jadi kan tuh, ini kan kalau pas lagi ditaruh di tangan sebenarnya sih dia nggak nyakar, yang jadinya kena gitu kan kalau tajam. Nah, jadi kayak baret-baret ke tangan kita kayak gitu kan, apalagi kita nggak pakai jaket. Nah, itu iguananya soalnya. Nah, ini bentar diambil dulu. Nah, ini biasanya Mbay Lanang tenang-tenangin dulu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, biasanya juga Mbay Lanang kalau misalnya motong juga pernah juga sampai berdarah. Artinya Mbay Lanang juga di sini masih pemula ya, misalnya nggak sengaja kelebihan gitu motongnya. Artinya juga Mbay Lanang nggak bisa sesempurna ini dipotong rata kayak gini ya, nggak bisa juga. Kadang-kadang agak miring juga kayak gini kan, tapi diusahakan ya rata kayak gini biar dia nggak tajam gitu kan, kukunya tetap nggak tajam. Karena kalau misalnya dia miring begini kan masih tetap tajam, berarti kan percuma aja kan. Tujuan kita kan biar dia nggak tajam kukunya kayak gitu. Oke, di sini kita bikin dia nyaman dulu ya. Mau dia madep sono apa dia madep sini, tergantung dianya, biar dia nyaman aja gitu. Jadi Mbay Lanang motongnya. Nah, Mbay Lanang pakai yang kayak gini dulu ya, jajalin yang kayak gini. Bentar ya, ini dimadepin sini dulu
coba nyobain. Kalau misalnya dia nggak mau, ya biar nyaman, senyamannya dia dulu. Nah, tunggu dianteng ya. Jangan lupa baca doa Bismillahirrohmanirrohim. Ujungnya aja jadi yang dipotong. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini kan baru satu kuku, dia bergerak lagi kan. Tunggu nyaman aja dulu, tunggu nyaman gitu tuh, pelan-pelan. Kita potong lagi. Nah, tunggu nyaman. Jadi ini kita yang ikutin juga dah, gimana caranya dia bisa dipotong ininya, kukunya. Bukan dia yang dipotong, tapi kukunya ya. Nah, terus kita potong lagi nih pelan-pelan. Karena kan kadang sulit juga gitu, apalagi ini sambil di kamerain. Biasanya Mbak Lanang pindah sini juga, set gitu kan. Nanti enak deh di dianya juga. Di sini Mbak Lanang tidak maksud mengajari, apalagi menggurui ya teman-teman. Karena Mbak Lanang juga masih pemula dan juga masih belajar. Nah, itu satu kaki yang kiri, yang depan ini udah semua. Nah, sekarang kita pakai gunting yang satunya. Kita pakai yang ini ya, jajalin. Ini sekarang yang kanan. Kita pakai yang ini. Pastikan tajam ya guntingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergerak, kita tunggu dulu aja, tunggu dia tenang dulu gitu dah istilahnya. Nah, kita ambil lagi, tunggu tenang. Kalau yang albino agak mendingan tenang, kalau yang lain kadang suka nggak tenang, kalau jatuh dia. Baru bilangin tunggu tenang, dia kagak tenang. Dia lanangnya jadi ikut kagak tenang ya. Nah, tunggu tenang dulu. Potong tutup dulu yuk. Tadi yang mana? Ini potong. Tadi yang ini ya, yang udah potong. Nah, bisa ditenang-tenangin dulu gitu tuh. Tunggu dianteng, baru kita potong. Jadi motongnya dikit aja teman-teman, ujungnya aja, jangan sampai kena ke pembuluh darahnya. Mohon maaf kalau Mbak Lanang salah kata ya, bener pembuluh darah apa enggak. Di kukunya itu ada kayak ada garis gitu. Jadi kalau kelebihan nanti kena berdarah dia biasanya. Karena di sini Mbak Lanang masih pemula ya teman-teman. Nah, ini yang sebelah sini udah juga. Sekarang tinggal yang belakang nih, yang depan udah semua. Pakai yang ini gunting ini. Terserah sih nyamannya teman-teman ya, enak pakai ini apa enak pakai itu, terserah nyamannya gimana. Tuh, kita lagi megang kakinya dia jalan. Kayak gitu. Jangan ganti gunting dulu. Pakai yang ini aja. Ya. Tenang bro, mau digunting dulu kukunya ya, potongin dulu biar nggak tajam. Mari sana dah, ayo sini. Jadi tunggu tenang dulu dia. Mohon maaf kalau membelakangi kamera ya. Dulu ini belakangnya agak susah, dia masih belum tenang. Tenang. Sini. Ora urus. Nah, kita tenangin dulu dah ya. Baru kita pegang. Tenang. Dia masih jalan. Intinya kita anteng-antengin dulu gitu lah.
Kalau dia nggak tenang juga agak susah juga kita motongnya. Nah, yang kuku belakang kiri udah, yang ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, biarin dia di sini dah, seenaknya dia dah. Intinya kita bikin dia tenang dulu gitu dah ya. Tinggal 2 jari lagi. Nah, itu kena pembuluh darahnya enggak. Kalau kena pembuluh darah biasanya dia keluar darahnya ini. Enggak kena. Pokoknya ujungnya aja teman-teman, dikit kalau motong kukunya. Nah, ini udah selesai semua teman-teman. Udah selesai semua, kita potong. Tadi pakai yang ini. Tadi kan juga udah nyobain pakai yang ini ya. Ada ya. Nah, ini udah dipotong semua kukunya. Belanang juga pernah salah juga, apa maksudnya sampai kepotong kena pembuluh darahnya juga pernah juga. Jadi dia keluar darahnya gitu dikit. Ya, tapi kalau kayak gitu dilap aja, yang penting nanti dia hilang sendiri ke darahnya, dia masih nggak apa-apa. Ya, ini sih nggak keluar darahnya nih, alhamdulillah. Tadi ini lancar ya, dipotongnya nggak sampai kena pembuluh darahnya. Jadi cuma motong dikit-dikit aja. Karena kan dia tuh hanya ujung-ujungnya aja. Nah, mungkin cukup sekian video dari Mbak Lanang. Kurang lebih Mbak Lanang mohon maaf ya. Di sini Mbak Lanang tidak maksud mengajari apalagi menggurui, karena Mbak Lanang juga masih belajar dan masih pemula ya teman-teman. Nah, ini ukurannya udah berapa ya? Coba berapa ya? Gak tahu dah. Mungkin udah 1 meteran kali-kali, tapi belum tahu juga ya. Karena kapan-kapan diukur lagi. Sekali lagi Mbak Lanang di sini tidak masuk mengajari apalagi menggurui. Kurang lebihnya Mbak Lanang mohon maaf. Nanti yang lain juga mau Mbak Lanang potong, cuman nggak tahu kukunya dipotong maksudnya. Ujung kukunya bukan iguana yang dipotong, bukan. Tapi nggak tahu apa di videoin apa enggak, karena kan memori HP-nya juga ini kan Mbak Lanang kameranya pakai kamera HP. Jadi memori HP-nya kepenuhan juga gitu kadang-kadang. Kayak gitu. Nah, ntar mau dipotongin juga kukunya ini tuh yang lain, biar bisa digendong-gendong. Jadi kalau digendong-gendong dia enak, kukunya nggak nyakar sih, cuman karena kukunya panjang kan jadi kena ke ini dia tuh enak. Jadi seru ya kalau punya iguana, apalagi udah jinak kayak gini, kukunya aman. Tuh bisa kita gini nggak terlalu tergores tangan kita gitu kan, biar kata. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya Mbak Lanang mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Mbak Lanang juga masih pemula, masih belajar. Tadi bener apa kagak ya ini pembuluh darah itu? Mohon maaf kalau salah ya. Pokoknya kalau itu kepotong keluar darahnya gitu, kalau misalnya itu kepotong gitu. Ya. Mungkin cukup sekian video dari Mbak Lanang. Kurang lebihnya mohon maaf, yang belum subscribe silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Apalagi ya? Bingung dah. Ya udah itu aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ora urus. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.